Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Pak Hen, di ruang virtual perkuliahan Statistika Bisnis. Sesi kedua, setelah sesi pertama, sebelumnya kita sudah membahas mengenai statistik bisnis, jenis-jenisnya dan manfaat yang kita peroleh dari statistika bisnis ini. Di kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana penyajian data. Yuk kita langsung mulai saja. Apa itu penyajian data? Yang pertama di sini kita awali tujuan dari penyajian data tersebut, yakni untuk menyajikan data mentah yang sebelumnya kita peroleh dari populasi atau sampel yang menjadi data yang tertata dengan baik sehingga informasi bermakna bagi pengambilan keputusan manajerial. Nah, di sini saya catatkan 4 hal yang menjadi secara umum dari tujuan penyajian data tersebut. Baik itu data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun dalam bentuk histogram frekuensi. Dengan penyajian data seperti ini akan memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi yang kita lakukan sebelumnya. Jadi baik data secara tabel distribusi frekuensi ataupun histogram frekuensi ataupun berbentuk diagram lingkaran seperti ini, atau yang sering kita namakan tingkat. Jadi data ini akan lebih cepat kita tangkap dan lebih mudah kita mengerti, serta akan mempermudah kita dalam membuat analisis data. Jadi misalkan di sini berapa frekuensi tertinggi dari nilai statistik perkuliahan semester kedua ini, misalkan ini ada frekuensi tertingginya itu ada kategori 4 nih, seperti ini misalnya, atau dalam diagram lingkaran ini kita akan lebih mudah melihat dari total pasien dalam pengawasan, kan, dari populasi 1.800 pasien berapa persen yang sudah yang negatif dan berapa persen yang positif, dan bisa lebih mudah melihatnya. Jadi data yang disajikan seperti ini dan tertata rapi dengan baik akan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Nah, itu diantara tujuan penyajian data ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita temukan istilah distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi ini merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Kategori yang dimaksud di sini yakni interval kelas ya, namanya seperti ini. Ini ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Jadi dibuat intervalnya susun. Bisa disajikan juga dalam bentuk kurus ya, berapa frekuensinya ya, di sini dalam bentuk kurus dan bisa disajikan dalam bentuk angka. Nah, di mana setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori, jadi hanya 1 kali pencatatan. Misalkan di sini mahasiswa yang nilainya 35 sampai 43 ada 3 orang, jadi tidak mungkin tercatat lagi dia mahasiswa yang bernilai 98 sampai 106 misalkan, seperti itu ya. Namanya jadi hanya dicatatkan dalam satu kelas, interval kelas saja. Nah, kemudian dari tabel distribusi frekuensi ini juga digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk numerik seperti ini ya, namanya, atau yang kita namakan di sesi pertama itu data kuantitatif yang berisikan interval kelas. Tadi kita sudah bahas frekuensi masing-masing kelas termasuk frekuensi relatifnya. Nanti slide berikutnya akan sebutkan bagaimana
buat merumuskan frekuensi interval kelas ini ke frekuensi relatif yang kumulatif dan lain sebagainya. Nah, berikut beberapa istilah yang sering kita temukan dalam penyajian data. Nah, sebenarnya istilah-istilah ini kita sudah pernah pelajari di tingkatan sebelumnya. Jadi di sini saya hanya bagikan sedikit informasi saja. Namun yang mau belajar lebih detail lagi, di video ini nanti akan saya tautkan deskripsinya ya. Di deskripsinya akan saya tautkan linknya yang mau belajar lagi, yang sudah lupa bagaimana buat interval kelas dan seterusnya, nanti ada contoh, nanti akan saya buatkan linknya di deskripsi video ini teman-temannya. Ini kita jabarkan sekilas saja. Batas kelas itu, maksud dengan batas kelas itu, dari pengelompokan data, sebaran data yang sudah kita himpun sebelumnya. Tentu ini data mentahnya berupa data random ya teman-temannya, yang masih acak, urutkan dari data terkecil hingga terbesar. Ini pengurutannya seperti ini, interval kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan selanjutnya. Kita bisa lihat di sini nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 93. Nah, itu yang dinamakan batas kelas itu. Ini batas bawah ya, yang kita lingkarin ini dinamakan batas bawah, dan yang sebelahnya ini adalah batas atas. Nah, nilai tengah kelas tentu itu diperoleh dari menjumlahkan batas bawah dan batas atas ini dibagi 2. Jadi ditambahkan, kalau di sini misalkan kelas pertama kelas 38 tambah 45 dibagi 2, ya 41,5. Demikian juga untuk kelas KI selanjutnya sampai kelas terakhir 6 ditambah 93 dibagi 2, itu nilai kelas. Jadi frekuensinya, jumlah data yang kita olah di sini ada 40. Kita namakan itu nanti dengan istilah N ya, N data. Nah, berikutnya ada namanya tepi bawah kelas. Jadi nilai tepi kelas itu nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi kelas pertama, kelas kedua, sampai kelas KI itu dibesarkan dengan tepi kelas ya, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah kelas ini kita peroleh dari batas bawah kelas dikurangkan 0,5. Jadi kalau di sini batas bawahnya 38 kurangkan 0,5, itulah tepi bawah kelasnya. Kasih toleransi 0,5 sebagai antara batas antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi kelas yang pertama dengan kelas kedua ini. Nah, untuk tepi atas kelas itu diperoleh dari batas atas kelas ini batas bawah, batas atas, tambahkan 0,5 ya, kasih toleransi 0,5 batas antar kelas. Namanya. Nah, ada lagi nanti frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini ada 2. Dia merupakan penjumlahan frekuensi pada setiap kelasnya. Jadi dijumlahkan total frekuensi untuk setiap kelasnya. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, disimbolkan dengan FKK kurang dari, ataupun frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, misalkan di sini, berapa data yang kurang dari 45,5 ya, yakni frekuensinya ada 2. Nah, oleh catatkan 2 di sini. Atau kelas kedua, berapa data yang kurang dari 53,5. Tadi di sini tentu ini ke atas ya, 8 ditambah 2, 10. Demikian selanjutnya sampai kelas terakhir di sini. Jadi berapa data di bawah 53,5 tentu dari 8 sampai ke 2. Nah, untuk mempercepat selanjutnya untuk kelas berikutnya, jadi di sini kita lihat di sini 2 ditambah 8
Nah, 10 di sini. Kelas berikutnya adalah 10 ditambah 8, itu di sini ya. Selanjutnya 18 ditambah 7, nah nilainya di sini. Selanjutnya 25 tambah 5, 30 sampai kelas terakhir 37 ditambah 3, nilainya adalah ini 40. Nah, sama kan ya? Jumlah N data tadi adalah 40. Jadi berapa data yang di bawah 93,5? Karena tadi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dikelompokkan yang kurang dari 93,5, yakni ada 3, 7, 5, dan seterusnya. Berarti ada sejumlah 40 data yang di bawah 93,5. Berikutnya, frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau tadi frekuensi kumulatif kurang dari, kita peroleh dari tepi atas. Frekuensi kumulatif lebih dari ini kita peroleh dari tepi bawah. Artinya, berapa data yang lebih dari 37,5 untuk kelas pertama misalnya. Berarti semua ini lebih dari 37,5 karena tadi ini intervalnya 8 sampai 42, berarti sampai ke sini jumlah 40 data adalah lebih dari 37,5. Nah, untuk mempermudah selanjutnya tinggal kita kurangkan. Nih, 40 dikurang 2. Nah, inilah kelas selanjutnya. Nah, 8 dikurang 8 nih, kelas selanjutnya. Demikian nanti sampai kelas terakhir ya, 10 dikurang 7 hanya 3. Jadi semuanya sebaran data itu terangkum ya. Makanya tidak ada yang tidak terangkum. Nah, perlu saya sampaikan untuk yang mau belajar lagi lebih detail dan untuk mempersingkat durasi video ini, nanti saya akan tautkan, lihat nanti link di bawah di deskripsi akan saya tuliskan ya, bagaimana kita membuat ini semua mulai dari sebaran datanya sampai ke terbentuk sebuah tabel frekuensi distribusi seperti ini. Namanya dilihat di link deskripsinya. Nah, berikutnya ada langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang ini juga hanya sekilas saja. Akan saya bagikan linknya untuk video penjelasan lebih detailnya ya teman-temannya untuk mempersingkat ini. Nah, langkah pertama tentunya dari data mentah yang kita peroleh itu kita urutkan dulu data terkecil hingga terbesar. Misalkan di sini, ini tadinya berupa sebaran data yang acak atau random ya teman-temannya. Jadi kita urutkan dari data terkecil hingga terbesar. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah kita secara sistematis dalam pengamatan. Jadi di sini kita langsung kelihatan nih berapa datum tertinggi, berapa datum terendah atau berapa datum tertingginya. Jadi langsung terlihat ya, karena informasi ini nanti kita perlukan untuk langkah berikutnya. Nah, setelah kita urutkan dari data terkecil hingga terbesar, kita buat kategori kelasnya. Yakni yang pertama itu buat dulu interval kelas yang tadi, berapa kelas yang kita perlukan ya. Jadi baik dari kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya kelas GI. Untuk membuat kategori kelas ini, kita namakan itu aturan Sturges yang paling populer digunakan ya. Yakni jumlah K ini, jumlah kelas itu 1 tambah 33,32 log N. N yang dimaksud di sini adalah jumlah data yang kita olah. Kebetulan di sini N-nya 40. Setelah kita hitung ini semua nanti totalnya ada 40. Nah, dalam contoh ini karena N-nya ada 40, kita cari jumlah kelas yang mau kita buat ya. Ini 1 tambah 3,3 kali log 40. Ini kita peroleh di sini 6,29, kita bulatkan 7 bulatkan ke atas. Jadi nanti ada 7 kelas yang mau kita buat dari sebaran data ini. Selanjutnya
ada istilah interval kelas. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertinggi tadi kita udah dapatkan 92 dikurang nilai terendah, kemudian dibagi jumlah kelas. Ya, tertinggi kurang terendah. Nah, yang tadi nilai tertinggi kurang nilai terendah itu membuat interval kelasnya. Jadi masing-masing rentang setiap kelas itu sama ya teman-temannya, tidak ada yang berbeda-beda. Ini kita dapatkan dari jangkauan tadi ya. Dari jangkauan tadi kita peroleh di sini P-nya jangkauan dibagi K. K-nya tadi kita sudah peroleh 7. Nah, jangkauannya tadi datum tertinggi kurang datum terendah kecil 54 dibagi 7, 7,7. Kita bulatkan ke atas 8. Jadi 8 lah nanti panjang interval kelasnya atau lebar interval kelasnya. Jadi, nah kita lihat di sini setelah kita dapat tadi 7 kelas, nanti kita mulai dari kelas terendah dengan panjang 8. Namun teman-teman, bukan berarti panjang interval kelas ini batas atas kurang batas bawah. Nah, itu bukan ya. Tapi ambil dari tepi atas dikurang tepi bawah. Itu nanti tanya pasti 8. Atau kalau dia sudah terjadi dalam bentuk tabel seperti ini, batas atas dikurang batas bawah ini 45 kurang 38 itu, ini nilainya 7 tambahkan 1, 8. Jadi akan sama nanti dengan kaidah ketika kita mencari dengan rumus, atau lebih simpelnya sebenarnya kita dapatkan dari tepi atas dikurang tepi bawah kelas. Jadi tadi kita sudah dapat informasi bahwa data terendahnya itu 38 ya, panjang interval kelasnya 8, demikian selanjutnya 8, 38 sampai 45 dan seterusnya. Di atas 45 ada 46 sampai 53, demikian seterusnya. Ini 61, 62, kelas ke N nanti 85, 63, ini kelas ke 7. Kalau kita lihat di sini ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas dengan jumlah data ada 40. Nah, lebih jelasnya nanti lebih detail ini sudah saya buatkan juga videonya secara terpisah untuk memperingkas videonya teman-teman ya. Nah, jadi dari sini dengan cara pengolahan ini kita gunakan aturan Strogas tadi, dapat kita bagi data ini menjadi 7 kelas ya. Itu yang kita sajikan nanti dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ada berapa data yang berada di interval antara 38 sampai 45, itu nanti yang kita sebut frekuensinya ya teman-teman ya. Tinggal kita cek di sini data yang berada pada data 38 sampai 45, 8 sampai 45 bisa kita lihat dari sini dengan pengamatan secara langsung. Oh ya teman-teman, untuk menentukan banyak interval kelas ini atau banyak kelas ini, ada juga yang menggunakan acuan baku ya. Jadi kalau misalkan datanya yang mau diolah itu di bawah 50, maka banyak kelas yang akan dibuat 5 sampai 7. Kebetulan di sini data kita 40, masih di bawah 50. Jadi banyak kelas menurut acuan ini 5 sampai 7. Ternyata masih memenuhi ya teman-teman ya. Jadi silakan pakai cara yang mana aja, yang penting akurat ya, di mana lebih aman menurut teman-teman sekalian ya. Teman-teman ya. Jadi kalau datanya 101 sampai 50, jumlah kelas ini bisa 7 sampai 12. Oke. Nah, itu yang informasi yang kita peroleh dari langkah-langkah buat distribusi frekuensi. Nah, teman-teman ya. Selanjutnya ada istilah distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan frekuensi relatif dari setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Jadi kalau tadi sudah kita lakukan pengamatan
berapa data, misalkan itu sudah contoh berbeda, berapa data yang berada antara 77 sampai 84,4, yaitu frekuensinya ada 3. Nah, kita bisa dapatkan frekuensi kumulatifnya dengan cara membagikan frekuensi ini dengan jumlah data yang kita olah. Kebetulan di sini jumlah datanya 22, jadi 3 dibagi 22. Nah, secara desimal dia 13,64% ya dalam persen. Jadi 3 per 22 kalikan dengan 100. Nah, demikian selanjutnya sampai data kelas ke-5. Jadi, kalau di sini frekuensinya 4 dibagikan 22 karena N-nya ada 22 kalikan dengan 100%. Nah, ini frekuensi relatif. Jadi, frekuensi relatif ini kebanyakan digunakan juga untuk mempermudah menggambarkan diagram lingkaran atau pie chart. Tadi sudah kita contohkan depannya slide sebelumnya. Nah, berikutnya kita sajikan dia dalam bentuk histogram. Nah, histogram itu merupakan grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal ini, sumbu X ini sebagai tepi kelas dan sumbu Y ini sebagai frekuensinya. Jadi kalau tadi dari interval kelas yang ada, ya, misalkan di contoh ini 159,5 tepi bawah dan tepi atasnya ini 303,5. Nah, interval ini dijadikan di sumbu horizontal dan untuk frekuensinya dimasukkan di sumbu vertikalnya. Itu dihubungkan. Nah, rentang setiap interval ini dibentuk balok, maka ini dinamakan kurva. Dalam hal ini yang dipilih adalah bar chart. Nah, karena apa? Data yang diambil di sini dari contoh ini, dia merupakan data kategorik, sehingga batang-batangnya di sini tidak nyambung, berbeda dengan histogram yang kita contohkan tadi di awal slide. Nah, ini antara kelas pertama dan kelas selanjutnya ini, nah, tepinya ini berimpit, itu yang dinamakan histogram. Kebetulan dalam contoh ini dipilih bar chart, di mana batang-batangnya ini tidak nyambung karena data ini merupakan data kategorik ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya ada poligon. Poligon itu merupakan grafik yang berbentuk garis, ya, garis yang bersambung dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelasnya. Tadi kita sudah bahas apa itu nilai tengah atau titik tengah ya. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, ini jadi sumbu horizontalnya dan frekuensinya dalam sumbu vertikalnya. Kemudian disambungkan titik-titik persambungannya itulah yang kita satukan. Misalkan nih kelas pertama 231 dengan 2. Kan 231 dengan 2 titik pertama, kelas kedua 375 dengan 5 misalkan di titik ini, dan seterusnya kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima di sini ya. Nah, ini titik-titik nilai tengah dan frekuensi ini kita sambungkan dengan garis sambung ya. Oke, itu yang dinamakan poligon. Jadi poligon itu grafik yang berbentuk garis, teman-teman ya. Nah, berikutnya ada namanya kurva Occam. Kalau tadi di awal kita singgung frekuensi kumulatif dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, informasi itu kita gunakan untuk membuat kurva Occam. Di mana kurva Occam ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Jadi kalau tadi interval kelas misalkan di sini 160, 303 dalam contoh ini ya teman-teman ya. Nah, ini jadi sumbu horizontalnya. Dan untuk vertikalnya kita pilih frekuensi kumulatif kurang dari ataupun frekuensi kumulatif lebih dari.
karena tadi ada istilah frekuensi kumulatif kurang dari, nah kita bisa lihat di sini, diagram yang merah ini. Ini juga dinamakan kurva Ogive positif yang diperoleh dengan cara menghubungkan titik-titik tengah atau dari setiap interval kelas terhadap frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi misalkan di sini 159 ya dengan 5 frekuensinya adalah 0 di sini ya. Kemudian 303 dengan 2 karena frekuensi kumulatif kurang darinya di sini ada 2. Ini biasa disimbolkan dengan lebih kecil sama dengan, atau ini biasa disimbolkan dengan lebih besar sama dengan. Nah, sehingga kita peroleh di sini garis ya yang menaik. Sering juga disebut Ogive positif. Nah, sebaliknya kurva yang diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari itu akan menghasilkan Ogive negatif. Kita lihat di sini yang warna biru kurvanya menurun. Nah, itu dia. Jadi dari sini kita bisa dapat informasi bagaimana sebaran data tersebut. Baik dari frekuensi kumulatif kurang dari ataupun frekuensi kumulatif lebih dari. Ogive positif dan Ogive negatif. Jadi sebaran datanya kita bisa lihat di sini dengan jelas. Oke. Itu beberapa istilah-istilah dalam penyajian data. Oke, teman-teman. Demikian dalam pertemuan kali ini. Tentu ini masih bersambung di sesi selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau memperdalam contoh-contoh aplikasi daripada pembuatan penyajian data ini hingga grafik, silakan dilihat link di deskripsi video ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Mohon maaf karena kekurangan. Terima kasih.